Luas dan luasnya alam semesta melampaui imajinasi Qin Yichen, dan bahkan melebihi visi Kaisar Iblis Demon Yue Kong. Desir. Tiba-tiba, Qin Yichen menerbangkan cahaya ilahi di depan mereka. Itu benar-benar cahaya ilahi yang bisa menyaingi kecepatan cahaya. Cahaya ilahi itu lewat tepat di depan Demon Yue Kong, menyebabkan tubuh mantan kaisar itu bergetar. Kecepatan cahaya ilahi yang menakutkan itu seharusnya cukup untuk meledakkannya terbang. Setidaknya dia bisa terluka parah oleh Bung Fei, dan dia harus menahan turbulensi waktu dan ruang setiap saat. Tetapi cahaya ilahi melewati langsung ke seluruh tubuh, dan bahkan sudut pakaian iblis Yue Kong belum tersentuh. Seolah-olah cahaya ilahi dan iblis Yue Kong berada di dekatnya. Tetapi mereka tampaknya dipisahkan oleh jumlah dunia yang tidak diketahui. Tapi mereka satu sama lain. Qin Yichen dan yang lainnya persis sama dengan Wei Lingtian saat itu. Mereka berubah menjadi kantong seukuran jari tangan. Mereka meraih borgol Yao Yue Kong dan menjulurkan kepala ke arah pergolakan ruang dan waktu. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah cahaya ilahi itu seperti. Setidaknya dari penampilannya, terlihat seperti bilah bulat-bulan darah Demon Yue Kong. Bagian tengahnya kosong, dan bagian luarnya adalah roda bundar, namun ukurannya beberapa kaki. Selain itu, roda cahaya bukanlah prajurit kaisar seperti pisau bundar bulan darah. Ternyata itu adalah tunggangan kendaraan. Di tengah lingkaran, sesosok berlari melewati, dan Qin Yichen terkejut. Saya tidak tahu apakah sosok itu terlalu jauh dari dunia, dan nafas yang diberikan padanya hampir setara dengan kekuatan yang kuat. Tuhan, tidak mungkin kekuatan dewa meledak dari kecepatan cahaya, apalagi berpacu seperti ini dalam pergolakan ruang dan waktu. Tampaknya semuanya karena cahaya ilahi cincin itu, dan saya tidak tahu bagaimana cincin itu terbuat dari langit, materi, dan bumi. Setidaknya untuk Qin Yichen, yang sudah memurnikan alat dan memasuki Tao, dan bahkan Qin Yichen yang berpengetahuan, dia bahkan tidak bisa mengenali apa itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membuat cincin itu agar bisa meledak dengan kecepatan cahaya, bisa membawa kekuatan para dewa, dan dengan demikian berpacu di alam semesta. Tampaknya luas dan keanehan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun Qin Yichen akan dapat menghancurkannya jika mereka menemukannya. Tapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang bisa sendirian mengendalikan gunung yang meletus dengan kecepatan cahaya sudah membuatnya merasa luar biasa. Dalam pergolakan ruang dan waktu, dapat dikatakan bahwa apa yang Anda lihat di setiap adegan begitu luar biasa. Qin Yichen bahkan melihat pasukan yang perkasa, tetapi seperti boneka. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa boneka-boneka ini hanya mengenakan baju besi, dan mereka dipenuhi dengan makhluk dari berbagai ras aneh. Makhluk-makhluk ini tidak kuat, bahkan di bawah yang perkasa. Mereka tampaknya menaklukkan bintang. Dan di bintang itu, ada benteng yang mengapung di langit, dan sebuah kapal perang terbang keluar. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah gaya bertarung mereka tidak memiliki senjata tradisional, atau bahkan metode saluran Tuhan. Tapi pasukan yang perkasa dan seperti baju besi itu menahan mereka di tangan mereka, tapi mereka sepertinya. Qin Yichen berpikir lama sebelum mengingat senjata api yang dia lihat di dinasti biasa. Namun, dia hanya melihat paling banyak 3 tembakan. Meskipun blunderbus api, beberapa dapat menambahkan darah roh yang rusak dan berbagai bubuk beracun ke dalamnya, dan bahkan mengukir semua jenis pola dao pada amunisi blunderbus api. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Yichen bahkan menerima sesepuh tanah suci sebagai imbalan atas alkimia, dan memberinya senjata api untuk membela diri. Pistol api sangat indah dalam pengerjaan, dan peluru dilemparkan dari tengkorak binatang alam semi suci, yang cukup untuk membantu Qin Yichen di kehidupan sebelumnya menyelesaikan bencana yang dahsyat. Poin kuncinya sangat berguna bagi Qin Yichen, yang biasa-biasa saja dalam seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Tapi petasan di tangan makhluk lapis baja ini tampaknya lebih kuat, dan semuanya bisa ditembakkan terus-menerus. Cahaya intens yang ditembakkan dari dalam dan luar benteng bintang terus menuai nyawa lawan. Qin Yichen mengamati dari kejauhan, hanya untuk merasakan bahwa amunisi di blunderbus juga sangat aneh. Itu bukan darah binatang buas, juga tidak terukir dengan ukiran. Sebaliknya, ia tampaknya berada di dalam kotak besi, membawa energi yang tampaknya merupakan kompresi dan penempaan dari kekuatan spiritual langit dan bumi, dan ia meledak menjadi berbagai gelombang cahaya. Tampaknya hanya ada sedikit pertarungan tangan kosong antara pasukan lapis baja ini, dan sebagian besar kekuatan berasal dari harta karun. Tiba-tiba, Qin Yichen memperhatikan bahwa di antara pasukan, ada seorang pria yang setinggi kurcaci, tetapi kulitnya kuning kehijauan, mengacungkan pedang cahaya dan menebas ke segala arah. Ancaman lightsaber terhadap Qin Yichen tidak kuat, dan bahkan pukulan pedangnya sangat canggung, dan pria kuning hijau ini tidak memiliki kekuatan kendo. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa lightsaber di tangan kurcaci berkulit kuning hijau benar-benar berbeda dari pasukan lapis baja itu. Itu tidak dipadatkan oleh energi spiritual bintang-bintang. Qin Yichen hanya merasa bahwa pria itu sepertinya memikirkannya, dan gagang pedang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang dapat digunakan untuk membunuh segala arah. Qin Yichen terkejut, pria kuning hijau ini pasti tidak bisa mengalahkannya.
bahkan mungkin sebanding dengan dewa setengah langkah. Namun, cara memadatkan dan menggunakan daya ini membuat Qin Yichen merasa benar-benar baru, dan orang itu tampaknya memiliki kekuatan awal mula alam semesta. Meskipun orang yang memegang lightsaber jauh lebih buruk daripada tentara lapis baja itu, kekuatan tempurnya seperti dewa yang turun ke bumi, lightsaber melambai, dan semua lampu menarik dalam kesalahan api terpental. Di 4 penjuru, di antara benteng bintang, ada lebih banyak kapal perang yang terbang keluar, dan kapal perang ini juga berbeda dari kapal perang para kaisar agung. Kapal perang yang dilihat Qin Yichen tidak memiliki apa yang disebut pola dao, dan bahannya sepertinya tidak diambil dari dunia, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya marah. Di dalam battleship nampaknya ada rute yang rumit, sama seperti pola formasinya. Setelah siklusnya sempurna, kapal perang tersebut bisa terbang melintasi dunia. Semua ini membuat Qin Yichen merasa sangat baru, dan mungkin tidak satu pun dari pemandangan ini yang bisa membuatnya merasa ketakutan. Bahkan dalam pergolakan waktu dan ruang, saya telah melihat serangkaian perselisihan, pertempuran sengit, dan mata Qin Yichen seperti ayam yang mematuk satu sama lain. Tetapi metode mematuk satu sama lain ini telah meningkatkan dan memperluas pengetahuannya. Namun di alam semesta, tidak semuanya seperti itu yang membuat Qin Yichen merasa rendah diri dengannya. Dalam pergolakan ruang dan waktu yang sangat luas, Qin Yichen sepertinya melihat makhluk yang tidak tahu apa itu. Mereka berjalan di ruang bintang. Mereka seperti gajah. Tetapi kaki gajah itu kasar. Dan mereka sangat ramping kontras dengan perawakan mereka. Mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan di langit berbintang. Tampak sangat jinak dan tidak agresif. Tetapi yang membuat Qin Yichen merinding adalah setelah mereka lapar. Mereka seperti kuda liar yang memakan beberapa suap gulma di pinggir jalan. Letakkan A. Xin Chen menelan dan mengunyah mulutnya. Namun, mereka tampaknya sangat berprinsip. Mengunyah bintang yang tidak dihuni makhluk. Dan bintang-bintang yang lewat. Sepertinya mereka tidak bisa dilihat sama sekali. Dengan kata lain, mustahil bagi makhluk yang hidup di bintang untuk melihat gambaran utuh mereka. Lagi pula, bintang tempat mereka tinggal adalah seperti rumput liar yang digunakan untuk memberi makan rasa lapar mereka kepada makhluk-makhluk ini yang berkeliaran di dunia.